kayak vlog greget banget. Oke, Pak Anto, ini sahabat saya Pak Anto dari Geodesi UGM 83. Mungkin bisa sapa Pak, teman-teman Geodesi 83 Pak. Betul. Tetap konsisten di bidang geodesi begitu untuk pemetaan kawasan gitu ya Pak ya. Kalau kebetulan saya juga dari UGM, alma mater UGM arkeologi. Nah, kita sekarang Angkatan berapa enggak disebut? Angkatan jangan disebut. Angkatan 98 saya, Pak. Ya, memang di ilmu arkeologi ketika kita bicara kawasan, Pak, itu memang banyak disiplin ilmu yang kita pakai begitu, dan tentu saja kemampuan kita terbatas, sehingga bantuan dari teman-teman disiplin ilmu lain ini sangat membantu kami. Kita mau bicara tentang Ancient City, Pak, Troulan. Kita tahu Troulan merupakan kawasan area yang cukup besar dan terdiri dari berbagai tinggalan baik bangunan, struktur maupun benda-benda dari masa Majapahit. Semua ahli sejarah, ahli arkeologi sepakat bahwa Troulan merupakan kota kuno dari masa Majapahit. Pertanyaannya memang pada masa kapan, pada raja siapa begitu yang terus digulirkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar itu. Nah, kita ingin tahu bagaimana kemudian disiplin ilmu lain dalam hal ini dari geodesi kemudian menggunakan lidar itu bisa membantu penafsiran terhadap kawasan, Pak. Kita bicara kawasannya, kota kuno Majapahit di Troulan. Apakah kemudian dengan kita melidar, apa yang bisa kita ketahui? Data-data apa yang bisa ditampilkan dan yang membantu interpretasi dari para arkeolog, Pak? Mungkin bisa dijelaskan di situ, Pak Anto. Ya, makasih Mas. Jadi saya bukan ahli tapi menjawab ya. Iya. Yang ahli lebih banyak. Jadi kalau saya ngaku praktisi ya. Mungkin saya bilang praktisi ya. Ya. Jadi dari lidar sendiri memang itu teknologi yang cukup bagus. Jadi teknologi terbaru yang di depan teknologi komputer. Dari dulu kan canggih komputer nih, sekarang ada lidar. Dulu foto udara, lidar, bentrok. Sekarang ini foto udara, lidar saling melengkapi. Jadi biasanya kalau kita antara foto udara sama lidar, ya itu tidak sejalan. Bentroknya gimana maksudnya? Bentroknya, jadi canggih yang mana gitu. Oh, saling klaim-klaim gitu. Ini ada yang ngaku canggih, yang ini lebih canggih foto udara daripada lidar. Ya. Oke. Sekarang dengan teknologi yang ada, software semuanya, sekarang sudah sejalan mereka. Saling melengkapi gitu. Saling melengkapi. Jadi intinya memang harus saling melengkapi, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Betul sekali. Oleh karena itu kalau kita melakukan untuk kaitannya dengan arkeologi, khususnya di daerah sini, memang lidar ini kan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dia bisa presisi untuk membuat peta presisi, kontur presisi. Kontur ya Pak, berarti ya, lidar itu permukaan, surface. Permukaan, jadi DEM ya, digital elevation model. Digital elevation model. Karena dia setiap motret pakai lidar itu ada jutaan titik yang dihasilkan, mempunyai koordinat X, Y, Z yang akurat. Itu lidar. Dan hanya line of sight ya Pak ya. Jadi line of sight itu dari alat ditembakkan ke bawah kan balik lagi. Ini line of sight itu harus tidak terhalang apapun. Iya, sebelum jauh Pak, apa sih sebenarnya bedanya foto udara begitu, pakai drone misalnya, dengan lidar, itu bedanya di mana Pak? Jadi gini, kalau secara gampangnya gitu loh. Secara gampangnya, foto udara, ini kita foto udara, wahananya macam-macam ya, ada wahana pesawat, helikopter, dan drone. Jadi kadang orang keliru drone terus gitu ya. Sebenarnya ini foto udara dengan drone. Dengan drone. Karena ada juga lidar dengan drone. Baik. Ada juga. Jadi kita bedakan antara sensor dan wahananya. Ya. Bedanya di kameranya itu, Pak? Iya, kameranya. Jadi kalau misalkan di foto udara, dia awalnya kan cuma foto udara yang foto-foto yang banyak sekali bertampalan, mempunyai
koordinat juga, mempunyai GSD, jadi kita tentukan tinggi terbangnya berapa dan ini 1 pikselnya berapa. Mereka juga menghasilkan point cloud juga. Point cloud, oke. Ya, dari situ awalnya di foto udara hanya untuk menjadi mosaik, jadi peta foto saja. Oke. Peta foto awalnya. Sekarang di teknologi yang lidar itu tidak bisa membuat peta foto, tapi langsung di digital elevation model. Jadi XYZ titik yang ribuan tadi langsung kontur. Keunggulan dari lidar dia ada XYZ Otomatis. Saya sederhanakan Pak, berarti gini, boleh nggak saya menyimpulkan bahwa foto udara itu outputnya atau hasilnya itu hanya 2 dimensi, sedangkan kalau lidar itu bisa 3 dimensi, begitu? Karena ada X, Y, Z tinggi juga gitu. Dua-duanya bisa menghasilkan itu. Oh gitu. Jadi gini, bukan dua-duanya. Jadi foto udara bisa menghasilkan X, Y, Z dengan proses tambahan. Tapi misalnya begini Pak, kalau saya lihat di internet ya Pak ya, ketika kita pakai foto ya, hanya satu citra, satu angle gitu ya Pak. Dia foto ke atas, dia hanya dapat di atas. Sedangkan kalau yang lidar itu dia bisa nembus sampai ke bawah dari pohon itu. Bener nggak kayak gitu Pak? Sehingga kemudian kalau diolah dia bisa 3 dimensi gitu atau gimana? Kalau pohon iya. Jadi kalau pohon tadi lidar itu bisa menembus pohon, menembus daun bukan pohon. Iya. Oh iya. Benar, saya keliru. Menembus daun-daunan itu dia sela-sela daun dia bisa tembus. Kan di sela-sela daun nanti ada titik XYZ. Iya betul. Yang nembus nyenggol tanah, balik lagi. Iya. Dia ada kelasnya, kelas tanah, dia udah dikasih tahu. Jadi dia langsung tahu ini tanah atau bukan kalau lidar. Ya, jadi pada foto udara bisa menghasilkan point cloud juga, tapi tidak secara otomatis yang tanah yang mana nggak tahu kita. Betul. Iya, karena hanya perbedaan gradasi warna kayaknya saya lihat gitu kalau foto udara ya. Foto udara tadi ada lagi proses point cloudnya ada, cuman kita untuk mengklasifikasikan tanah yang mana itu agak kesulitan. Harus mengolah lagi. Ada olahan lagi. Kalau di lidar kita motret sekarang, selesai saat itu juga kita udah tahu tanah sebelah mana. Jadi secara cepat. Jadi lidar kalau mau membuat kontur tanah secara cepat itu lidar. Itu cepat ya. Untuk menghasilkan kontur ya Pak ya. Kontur berarti elevasi situ ya. Saya pernah lihat juga itu bagaimana lidar digunakan untuk di Amerika Selatan ya Pak ya. Di Maya begitu. Dan kemudian dia di lidar begitu kan banyak hutan-hutan. Dan dengan softwarenya begitu dia menghilangkan pohon gitu. Baru kelihatan. Landscape-nya. Ya, itu yang saya maksud tadi. Jadi begitu kita motret lidar, kita langsung ditampilkan tanahnya aja, yang lainnya hilang, langsung otomatis. Kalau misalnya di lidar dilakukan di Trowulan begitu ya, kan banyak pemukiman Pak. Pemukimannya hilang bisa? Bisa. Wih, luar biasa. Jadi kita misalkan ini semuanya kita hanya tampilkan tanahnya saja. Kontur tanahnya saja. Tanah aja. Bisa itu Pak. Hilang, itu bisa. Jadi kan kita tadi saya sampaikan ada kelas-kelasnya di lidar itu, ada beberapa kelas. Kita pilih aja kelas tanah. Kelas tanah yang tampilkan, yang lain nggak usah ditampilkan. Jadi secara cepat kira-kira Pak Wicak bisa tahu nih konturnya seperti apa di daerah sini. Dari situ kan jadi pasti ada anomali-anomali atau ada garis-garis yang hanya orang arkeologi atau orang geologi yang bisa menginterpretasikan. Betul sekali. Tentu data lidar ini kan nggak hanya berguna bagi arkeologi saja Pak. Tentu ada geologi, bagaimana proses bencana, sedimen itu tertimbun, terus secara geografi spasial juga kan. Karena gini Mas, kita sebagai tukang potret, tukang peta gitu ya. Apalagi kan kita gitu ya. Foto juga. Tugas kita hanyalah menyajikan data sebagus-bagusnya. Yang setelah data itu bagus, siap digunakan, itu dikasihkan ke orang arkeologi, orang geologi. Siapapun bisa menggunakan itu, melakukan interpretasi. Kita tidak bisa menginterpretasikan itu. Jadi ini data yang paling bagus yang ada di daerah ini saya buatin. Mas Wicak yang akan melakukan interpretasi ini apa. Gitu. Baik, itu menarik. Kalau misalnya gambarannya Pak Anto pernah melakukan lidar itu biasanya untuk kepentingan apa Pak biasanya?
Jadi sementara ini kita yang banyak itu membuat peta topografi. Topografi. Ya, jadi misal topografi itu Untuk menentukan daerah pertanian atau irigasi atau gimana misalkan gitu. kontur. Ya. Utamanya kalau lidar memang untuk kontur. Kontur Jadi ya. 3 dimensi itu lidar. Hmm. Jadi biasanya lidar karena secara cepat dan akurat. Oke. Kalau kontur berarti kalau misalnya nanti kawasan Trowulan ini kita lidar, Pak. Ya. Ya, Itu nanti kita bisa membayangkan bahwa dulu kawasan kota Majapahit itu tidak flat begitu, tidak datar begitu ya, Pak ya. ya. Atau mungkin nanti mungkin flat tapi ada timbunan bencana alam dari Iya. gunung gitu, Pak. Nggak cuma itu, nanti begitu Apalagi Pak yang bisa dilakukan begitu gitu? kita kontur teliti bisa dapat di satu area yang agak gede. Jadi kalau analisa kan nggak mungkin daerah kecil, jadi daerah agak gede. Orang geologi atau orang teknik sipil nanti bisa menentukan arah aliran. Jadi misalkan nanti kalau ada air itu airnya kemana saja, arah alirannya terus gitu. Jadi kalau misalkan tadi Pak Iya, Wicak iya, pernah iya, nanya, iya, iya, iya. kalau nanti ada banjir bandang itu dari mana, itu ketahuan di situ. Orang geologi nih. Betul, betul sekali. Terus kira-kira misalkan sungai zaman dulu yang sudah hilang itu di mana, ketahuan di situ. Sungai Purbanya di Ya, mana? Sungai Purba Iya, itu iya, orang geologi. Dari Rona Citra yang di Bukan, dari trend surface dari 3 dimensi Perbedaan elevasi itu lidar tadi. secara keseluruhan dam. Itu sekarang kan saya pernah melakukan kerjaan di mana, di daerah di Jambi. Datanya sudah kita bagus. Orang geologi yang bilang ini Sungai Purba, ini arahnya kemana, semua tahu. Dengan membaca hasil lidar itu. Serahkan ke ahlinya. Dia kompetensinya memang geologi, jadi data yang kita siapkan tadi kasih orang geologi, mereka Luar biasa. ahli dan akan sangat membantu teman-teman arkeologi. Jadi untuk lidar itu hanya surface atau permukaan ya, Pak ya. Banyak teman-teman menduga itu dalam. Bisa menembus ke dalam 10 meter atau 200 meter begitu. Ya, nggak bisa. Nggak bisa belum? Belum bisa. Jadi Belum gini, bisa kalau gitu ya, Pak. soal yang menembus sampai tanah ke dalam ini, mungkin dalam waktu tidak terlalu lama ada penemuan IFSAR dari orang Indonesia juga. Dia menemukan dia bisa 10 meter sampai 25 meter tembus tanah. Itu kalau itu launching besok, saya kira itu akan, Tapi dalam proses pengembangan ini ya. dia sudah Kalau- terbukti belum launching. Nanti Ya, dia kalau baru buat. umumnya belum, Pak ya. Umumnya belum ada. Yang saya tahu soalnya saya nonton di salah satu TV swasta untuk laut memang bisa gitu kawan Pak lidar. Jadi airnya dihilangkan gitu. Bisa, jadi itu lidar batimetri namanya. Apa Pak? Lidar batimetri. Batimetri. Ya, jadi lidar Beda sendiri. ada 2 macam. Oke. Lidar yang untuk tadi permukaan, ada lagi yang lidar yang sekarang yang umum dipakai ini, lidar ini tidak bisa tembus air. Oh, yang umum yang Ya, dipakai. jadi kalau misalkan di sini ada air, Hmm? dia nggak kebaca tingginya berapa. Oke. Kelemahan lidar di situ. Jadi Oke. line offset dan air. Line offset dan air. Ya. Nah, yang untuk di laut itu Lidar namanya lidar khusus, lidar batimetri. batimetri. Dia khusus untuk air. Batimetri. Bati itu kalau bahasa Jawa Untung, bati. Bati itu yang aku ingat. Kata kuncinya untung. Metri itu ukuran. ukuran yang menguntungkan. Untuk ukuran yang menguntungkan. Enggak apa. Ya itu ada. Jadi memang laut. Untuk laut ya. Itu dilakukan di atas laut atau dia Dia udara, dari udara. udara begitu. Udara. Yang membedakan apa Pak? Lensanya atau apanya? Jadi frekuensinya juga, Oh frekuensi. alatnya juga. Ah, Jadi oke, balik ke frekuensi. Apa yang sebenarnya dilakukan dari lidar itu? Dia mengeluarkan frekuensi gitu Pak, pakai gelombang atau laser dia. Oh laser. Jadi sinar. Sinar Jadi yang kemudian memantul begitu. Tadi line offset tadi saya sampaikan tadi bahwa kalau misalkan kita di pohon-pohon, kalau kita di bawah pohon kita lihat ke atas tidak kelihatan matahari, ya lidar nggak tembus juga. Berarti ini yang membedakan dengan foto udara Pak ya. Foto udara kan hanya memotret slide gitu ya. Ya. Sedangkan kalau lidar dia laser gitu ya. Yang dikeluarkan tuh ya kemudian mantul balik. Informasinya itu yang diterima. Sensor aktif dari sana. Kalau di Oke. foto udara kan pantulan matahari, jadi tergantung sinar juga foto udara. Kalau sinarnya kurang ya hasilnya jelek. Oh gitu. Jadi sinar kalau foto udara tergantung sinar, kalau di lidar
sinarnya bawa sendiri. Jadi dia malam pun bisa. Oke. Jadi kalau kita motret malam itu bisa lidar. Tidak sama sekali tidak Karena dia berpengaruh. membawa sendiri anunya. Iya, karena lasernya dia bawa sendiri. Oke, itu bedanya dari peta udara dengan lidar. Lidar. Oke, luar biasa. Nah, untuk operasional lidar sendiri cukup mahal nggak sih Pak sebenarnya Pak? Lidar cukup mahal. Kalau yang jadi tergantung tipenya juga dan untuk ditaruh di mana karena tergantung jaraknya. Jadi misalkan lidar untuk drone itu kan tingginya mungkin 100 meter, 150 meter. Jadi wahananya itu kan bisa pakai drone atau pesawat begitu Pak ya. helikopter gitu. Itu mempengaruhi dari biaya operasional dari lidar. Biaya operasional dan harga alatnya sendiri. Oh gitu. Ya, karena kan tadi kekuatan lasernya tadi. Kalau gampangannya Pak, itu hitungannya per kilometer persegi atau apa Pak biasa kalau lidar itu Pak? Apanya nih? Harga. Iya harga. Oh, harga biasa per kilometer persegi. Per kilometer persegi. Atau Kisaran per hektar, berapa? Per hektar. Gitu. Per hektar. Kisaran berapa Pak? Ya, rata-rata sih antara 5 sampai 10 dolar per hektar. 5 sampai 10 dolar per hektar. Ya. Nah minimal Pak, 1 hektar aja bisa? Kan nggak bisa tuh Pak. Minimal sebenarnya seharusnya nggak ada minimal. Tergantung dari yang punya lidar lah itu. Tapi yang mahal adalah mob demobnya. Operasional di baliknya itu atau Mob demo pesawat. Jadi misalkan kita nih di Trawulan, misalkan kita mau motret lidar seluas 10.000 hektar misalkan. Oke, gini, kalau di kawasan Trawulan 4 kali 5 dulu lah Pak. 4 kilo kali 5 Kita kilo. contohkan 10.000 hektar. Terus kita motret di Kalimantan 10.000 hektar juga. Oke. Pesawatnya dari Jakarta. Pesawatnya otomatis kan dia terbang dari Jakarta ke Surabaya atau Jakarta ke Kalimantan. Nah, itu kan biayanya lain. Oh, pesawat operatornya Pak. Ya, sewa pesawatnya itu kira kirim dari ke Trawulan ke sini kan 5 jam, pulang pergi 10 jam. Oke. Kalau dari Jakarta ke Kalimantan pulang pergi 20 jam. Oke. Jadi kalau kita sudah jauh-jauh ke Kalimantan, motor kecil-kecil kan rugi lebih mahal sewa pesawat daripada pekerjaan. Sewa pesawat untuk lidarnya itu Pak? Iya, sewa pesawat. Atau sewa pesawat untuk petugasnya? Nah. Sewa pesawat untuk lidarnya. Oh, saya pikir untuk orangnya. Sama. Makanya di manapun seluruh Indonesia sama. Oke. Tapi yang mahal justru di pesawat. Berarti menggunakan pesawat khusus untuk untuk melakukan lidar. Iya. Oke. Kira-kira Pak, ngomong bodoh-bodohan lah, untuk kawasan Majapahit 4 km kali 5 km dibutuhkan biaya berapa Pak? 4 km kali 5 km itu berapa hektar ya? Sekitar tolong hitungin Fit. 20.000 hektar atau 2.000 hektar ya? Ya kurang lebih segitulah. Saya dulu udah nggak pinter ya. 1.000 kilo itu 1 hektar. 2.000-an. Ya. 2 hektaran. 2000 hektar. 2.000 hektar, benar ya? 2.000 hektar itu ya kira-kira dihitung aja kali 100.000 berapa? 100.000. Ya kan? Wah, iya. Segitulah. Kira-kira segitu. Kali-kalinya 100.000 kan? Tolong dihitung sendiri ya. Moga-moga Tapi didengar itu sama kementerian. Nah, Kementerian ini itu didengar. biaya itu plus pesawatnya tadi. Oh, belum sama pesawat. Iya, belum pesawatnya. Tapi kalau pesawatnya kita ngambil dari Papua, Oh iya. ya kan? Jadi biayanya segitulah. Ya, kira-kira gitu. Nah, pertanyaannya memang kapan ini kota Trawulan ini dilidar? Ini nanti menjadi PR kami, Pak, bersama untuk kalau ternyata kegunaan dari lidar itu begitu banyak, ya, yang bisa diinterpretasi oleh tidak hanya arkeolog begitu, tapi geolog, geografi, geofisikawan dan lain-lain, arsitek mungkin tentang tata kota. Ini kan luar biasa, hal yang murah sekali loh Pak, data ini begitu. Begitu Ya. data satu dipakai banyak orang itu jadi murah. Betul sekali. Kalau kita berpikir hanya dipakai satu orang pasti mahal. Iya, betul. Jadi yang mau mengakses data nanti tinggal subscribe dulu Arkeovlog, baru nanti bisa mengakses data. Jadi Nggak bercanda. Nah, sekarang yang umum itu ada istilah baru namanya cloud and crowd. Ah, Jadi kalau data itu sudah
misalkan udah punya Pak WeChat ditaruh di cloud, semua orang bisa ngakses. Nah, itu kan sangat membantu. Terus datanya saling sharing nantinya. Hasil interpretasinya. Oh iya. Misalkan datanya kan satu nih, yang interpretasi disiplin ilmunya lain-lain. Nah, masing-masing saling sharing. Iya. Tapi untuk kawasan cagar budaya nasional tentunya ditangani langsung pusat Pak kita, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, sehingga akses untuk kajian-kajian terpusat, mau melakukan kajian hasilnya apa, sehingga itu nanti hasilnya bisa diakses juga. Jadi nggak pengulangan Pak, tapi kontinuitas dari kajian yang kita harapkan, dan ini perlu sekali dilakukan. Sudah lama sekali penelitian trawulan di kawasan Kota Raja Majapahit itu dilakukan, kayaknya perlu lagi di refresh begitu, diakselerasi lagi, karena sampai sekarang kita juga belum mendapatkan gambaran utuh dari pertanyaan sederhana dari masyarakat itu, kedatonnya di mana sih, gitu ya, bekas istananya di mana sih, gitu, batasnya di mana sih Kota Raja, itu yang kami lakukan Pak, dimulai dari situs Kumitir ini, begitu Pak Anto. Nah, nanti kita hubung-hubungkan semua data dengan penggunaan teknologi LIDAR tadi yang disampaikan Pak Anto. Ini tentu akan lebih mudah atau membantu proses interpretasi ini, karena harus cepat ini Pak. Kalau enggak sudah digunakan oleh linggan, pemukiman jadi cukup padat begitu. Saya lihat jalan-jalan udah gede-gede sekarang. Betul, pelebaran jalan itu dicor. Jadi ini memang harus cepat dilakukan Pak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Karena kalau kita lihat tadi jalan gede kan memancing jadi real estate sebentar lagi sini. Iya. Makanya gede-gede sekarang. Makanya saya berkali-kali ngomong ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga didengar yang di atas begitu. Jadi kita ini harus segera kita lakukan. Majapahit sebagai cikal bakal terbentuk Nusantara, NKRI kita begitu Pak. Ini memang menjadi sangat penting, dan kehadiran Pak Anto ini luar biasa, merupakan bentuk dukungan begitu. Kemarin Pak Lulu juga datang begitu, support dari terhadap kegiatan kami, dan tentunya ini juga sangat kami apresiasi sekali Pak Anto apa yang teman-teman lain lakukan untuk mendukung kegiatan rekonstruksi dari Kota Raja Majapahit. Saya sih sangat berterima kasih ya atas sambutan Pak Wicak dan teman-teman di sini ya. Baik, jadi kita jarang-jarang teman-teman dari dunia kami yang bergerak di bidang arkeologi ini yang membantu. Jadi dari sini bisa kebuka nih bahwa kolaborasi antar ilmu itu sangat penting. Betul sekali Pak. Jadi untuk teman-teman kuliahnya Pak Anto, ayo datang sini, geodesi, ayo ke sini. Ada Pak Anto, masa kalah sama Pak Anto? Ayo. Dosen-dosen geodesi, ayo ke sini. Kami tunggu di lapangan, kita ngopi bareng. Mungkin nanti bisa jadi usulan teman-teman yang geodesi ada. Di sini kan ada ITS, ada ITN. Iya betul sekali. Ya. Mereka juga bisa namanya kemah kerja di sini. Luar biasa idenya itu Pak. Di sini, mereka akan memetakan daerah ini secara teliti. Iya. Dan akurat. Mereka mahasiswa memang terdidik untuk itu. Sebelum lulus mereka harus melakukan itu. Saya kira pasti akan senang dosen di ITS. Nanti saya sampaikan ke teman-teman ITS dan ITN. Saya jadi merinding ini Pak. Bukan, membayangkan banyak disiplin ilmu berkolaborasi untuk menguak misteri Majapahit, Kota Raja Majapahit ini. Karena selama luar ini biasa sekali. Teman-teman dari geodesi kalau melakukan kerja praktek, kan mahasiswa itu langsung banyak sekali kerja praktek nih, memetakan satu areal. Arealnya pasti sawah atau apa. Kalau sekarang langsung ke arah ke Majapahit misalkan, itu kan sangat membantu sekali. Iya, betul. Pasti satu areal 10.000 ini kalau di mahasiswa dari banyak universitas seperti yang saya lihat di sini dari Unhas ya. Iya, betul. Nah, ini arkeologi Unhas kan? Iya. Nah, sekarang geodesi ada apa itu ITS, dari Undip, ITB, UGM, semuanya kerja prakteknya di sini. Iya.
Jadi Kamu langsung rampung, Mas. Iya, dari Makassar aja ke sini. Iya, Masa yang deket aja nggak ke sini? Makanya saya juga heran. Saya kompor terus dari tadi ini. Kaget Mas dari Unhas. Makanya dari ITN, dari ITS belum pernah kan mentakan sini? Geodesi, Pak? Iya gitu sih. Belum kayaknya. Belum, wah, itu harus undang Mas. Itu Masa sih? mereka pasti senang. Iya. Dan mereka sudah, saya lihat di beberapa skripsinya anak teman-teman ITS itu sudah memetakan 3 dimensi candi-candi. Tapi belum ke yang begini-begini ini. Jadi Siap. saya kira kita undang Mas di sana. Iya, siap. Mereka senang karena saya yakin mereka senang karena ada target. Jadi selama ini hanya dekat-dekat kampus deh biar gampang gitu kan, membantu desa lah. Ini kan satu desa kita petakan ya, desa Kumitir, peta lengkap desa. Sekarang lagi rame nih peta desa. Betul. Nah kenapa nggak peta desa Kumitir? Nah, itu kan akan bagus. Betul. Oke Pak Anto, terima kasih sekali untuk teman-teman alumni atau mahasiswa geodesi tadi itu Pak Anto sudah menyampaikan ini menjadi laboratorium lapangan yang cukup menarik begitu. Kalau nggak mau dengar suaranya Pak Anto ya dengar suara hati nurani kalian. Jadi gitu obrolan singkat kita dengan Pak Anto, intinya bagaimana kita bekerja bersama untuk warisan budaya bangsa kita Majapahit. Apa yang bisa kita lakukan dari masing-masing disiplin ilmu kita itu dari apapun latar belakang pendidikan kita, apapun latar belakang suku kita lakukan ini untuk tujuan yang lebih besar ya, untuk kebanggaan bangsa Indonesia. Apalagi sebentar lagi kita mendekati 17 Agustus Hari Dirgahayu RI ke-75. Begitu dari kami, terima kasih banyak Pak Anto, terima kasih Mas Didi. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anto.